kita bertemu lagi di channel Dan Sciences. Seperti yang saya janjikan pada sesi yang lalu bahwa kita akan membahas tentang sendera tari. Yang kemarin kita membahas tentang drama tari opera. Baik, sendera tari ini menurut Profesor Sudarsono dan Profesor Tatina Rawati, dibagi menjadi 5, tapi saya akan jelaskan 4 saja. Yang pertama adalah sendera tari Ramayana Prambanan, yang kedua Kecak, ketiga adalah sendera tari Barong Nandini, dan yang keempat adalah sendera tari Bimanyu. Baik, yang pertama adalah tentang sendera tari Ramayana Prambanan. Sendera tari secara harfiah seni drama dan tari diusulkan oleh seniman Anjar Asmara yang kemudian menjadi sebutan untuk drama tari Jawa tanpa dialog verbal menurut Bapak Sudarsono 2011. Istilah sendera tari dimunculkan pada tahun 1961 ketika drama tari Jawa tanpa dialog digarap untuk kebutuhan wisatawan. Sendera tari ini diadakan di panggung terbuka Candi Prambanan yang disajikan secara kolosal, bisa melibatkan keseluruhan pemain dan tim teknisnya itu bisa sekitar 865 orang. Cerita Ramayana berdasarkan epos Hindu diadopsi dengan budaya Jawa, membuat sendera tari Ramayana menjadi tarian yang unik. Lebih dari 200 penari profesional dan musikal lokal berpartisipasi dalam sendera tari Ramayana yang bertempat di panggung terbuka di Candi Prambanan sebagai latar belakang. Sendera tari Ramayana juga diceritakan di relief pada Candi Siwa. Pakar yang diserahi koreografi sendera tari Ramayana adalah Pangeran Suryo Hamijoyo dan Dr. Suharso dan dibantu dengan tim teknis lainnya. Kemegahannya mirip dengan produksi Wayang Wong Keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VIII 1921-1939. Penyelenggaraan drama tari sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1981. Candi Prambanan dimanfaatkan untuk latar belakang pertunjukan sendera tari menurut Profesor Sudarsono tahun 2011. Selanjutnya adalah Kecak. Wayan Limbak merupakan sosok yang menciptakan tari Kecak pada tahun 1930. Limbak sudah mempopulerkan tarian ini ke mancanegara dan dibantu oleh Walter Spies, pelukis Jerman. Para penari laki-laki yang menari Kecak akan menariakan kata cak cak cak. Dari situlah nama Kecak tercipta. Selain teriakan tersebut, alunan musik tari Kecak juga berasal dari suara kinceringan yang diikatkan pada kaki penari, pemeran tokoh-tokoh Ramayana. Tari Kecak yang biasa disebut tari cak atau tari api, tarian ini merupakan tarian pertunjukan hiburan massal yang menggambarkan seni peran dan tidak diiringi oleh alat musik atau gamelan. Namun hanya diiringi oleh paduan suara sekelompok penari laki-laki yang berjumlah sekitar 70 orang yang berbaris melingkar memakai kain penutup kotak-kotak berbentuk papan catur. Tarian ini sangat sakral, terlihat dari penarinya yang terbakar api namun mengalami kekebalan dan tidak terbakar. Di tahun 1979, tari Kecak pernah dilakukan oleh 500 penari. Namun rekor tersebut terpecahkan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan yang menyelenggarakan Kecak kolosal dengan 5.000 penari pada 11 September 2006. Tari Kecak ada adegan di mana Rama meminta pertolongan pada Dewata. Hal itu membuktikan bahwa Rama mempercayai kekuatan Tuhan untuk menolong dirinya. Tari Kecak juga dipercaya sebagai salah satu ritual untuk memanggil Dewi yang bisa mengusir penyakit dan melindungi warga dan kekuatan jahat. Dewi yang biasanya dipanggil dalam ritual tersebut adalah Dewi Supraba atau Tilotama. Selanjutnya adalah sendera tari Barong Nandini. Sendera tari Barong Nandini disajikan di Puri Agung Pelihatan adalah sebuah legenda Bali. Barong Nandini adalah binatang mitologi pelindung masyarakat Hindu Bali atau Hindu Dharma. Digunakan sebagai perwujudan seekor sapi sakti yang bernama Lembu Nandini. Dan dalam mitologi Hindu,
adalah nama kendaraan Dewa Siwa yang menjadi milik Begawan Wasista. Tapi sapi ini bisa dimintai apa saja oleh pemiliknya. Barong Nandini ditampilkan pada malam hari. Menurut Sudarsono dan Narawati tahun 2011, munculnya genre baru senda tasi di Indonesia merupakan dampak dari hadirnya bisnis pariwisata. Pelaku pariwisata dalam menanggapi keinginan para wisatawan mancanegara untuk bisa menikmati pertunjukan tradisional, mengemas pertunjukannya disesuaikan dengan selera wisatawan mancanegara, termasuk Barong Nandini. Nama lain Nandini yang dikenal di Indonesia adalah Handini. Nama Nandini umumnya dipakai untuk nama perempuan di India dengan harapan agar yang diberi nama akan menjadi kuat. Namanya juga sering digunakan sebagai nama anak perempuan di dalam suku Jawa. Nama Andini yang dipakai di suku Jawa mempunyai arti yaitu penurut. Yang terakhir adalah sendra tari Bimanyu. Sendra tari Bimanyu merupakan sendra tari Jawa tanpa dialog verbal yang digarap untuk kebutuhan wisatawan. Dipentaskan di Pura Agung, Saren Ubud dengan terlebih dahulu menampilkan tari-tari yang lain seperti tari topeng tua, jauk, tari kijang, serta sendra tari Bimanyu. Menurut Profesor Sudarsono 2011. Kepada wisatawan mancanegara dinamakan dengan The Ballet of Bimanyu. Pada pertunjukan yang diberi judul Gabor Dance, dan Gabor hanya ditampilkan dalam porsi kecil yang merupakan bagian dari sendra tari Bimanyu. Sendra tari Bimanyu ini berkisah tentang wiracarita Mahabharata yang mengisahkan liku-liku Bimanyu putra Arjuna untuk mempersunting Siti Sundari putra Prabu Kresna. Nah, demikian ulasan saya mengenai sendra tari, singkatan seni drama dan tari, begitu ya. Jadi perbedaannya itu sangat jelas. Apa itu sendra tari, kemudian drama tari opera, kemudian drama tari bertopeng, drama tari tanpa topeng. Jadi demikian. Mudah-mudahan saja penjelasan saya itu bisa bermanfaat untuk kebutuhan terutama para mahasiswa ya, yang sedang menggarap drama tari dan bisa membedakan bagaimana drama tari nanti yang akan digarapnya. Sekian, terima kasih.